Sama-sama Bu Priska, sama-sama. Terima kasih juga buat Ibu Rahel ya tadi. Oke, Sama. kita lanjutkan untuk bicara hidup di dalam anugerah. Saya akan share satu gambar. Kiranya Bapak Ibu bisa melihat gambar ini. Ya, oke ya. Di sini saya pisahkan jadi dua ya. Ada anugerah atau ada dunia atau sifatnya natural. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Em, Kemarin kita sudah membahas ya hari Kamis lalu bahwa sebetulnya hidup di dalam anugerah atau hidup di dalam kutuk itu semua tergantung dari apa? Mindset kita, tergantung dari pola berpikir kita, tergantung dari apa Saudara? Hati kita. Ya. Dan di sini tadi coba saya kumpulkan Bapak Ibu sekalian beberapa poin kita lihat ya. Ini contoh sebetulnya lebih daripada ini. Ya, ciri hidup di dalam anugerah itu bukan hanya ini saja yang di daftar ini saja Bapak Ibu Saudara, tapi lebih banyak lagi. Tapi mari sama-sama lihat di sini. Hidup di anugerah itu berpikirnya apa? Oh, segala sesuatu itu karena apa Saudara? Karena pemberian. Bukan dengan apa? Dengan usaha. Perhatikan di sini. Anugerah itu pemberian. Bukan karena dengan usaha kita, Saudara. Kemudian hidup di dalam anugerah itu berkat menyertai kita, saudara. Sama kemarin kita sudah baca ayatnya bahwa kita sudah disediakan berkat di dalam surga. Berarti kan di situ. Artinya apa? Itu sudah ada. Tinggal dimanifestasikan di alam materi dengan apa? Iman percaya kita dan pikiran kita. Nah, di dunia apa? Kutuk. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan akan mendatangkan apa? Kegagalan dan terus menerus mungkin masalah yang tidak selesai dan seterusnya, Saudara. Dan hidup di dalam anugerah adalah apa? Bersyukur. Sedangkan hidup di dalam dunia bawaannya apa, Saudara? Protes. Atau tidak pernah merasa cukup. Ya, dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai dengan ketakutan. Hidup di dalam anugerah, kita akan terbiasa dengan namanya rendah hati atau lemah lembut. Dunia sombong atau keras hati. Hidup di dalam anugerah, kita bisa selfless. Apa itu selfless? Bukan hidup buat diri sendiri. Ya. Sedangkan hidup di dunia adalah apa? Selfish, egois. Ya. Hidup di dalam anugerah tadi itu kristosentris. Ya. Sedangkan di dalam dunia aku atau si ego atau egosentris yang menjadi sumbernya. Kemudian hidup di dalam anugerah mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Dari segala sesuatu yang kita alami, sudah pasti Tuhan merancangkan satu kebaikan. Amin. Even though atau meskipun apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan hari ini sesuatu yang mungkin tidak adil, tidak baik, tapi endingnya untuk kebaikan kita. Amin. Sedangkan di dalam dunia adalah apa? Bahwa hidup itu rasanya tidak adil. Kalau harus ngejalani ini, itu, dan seterusnya. Rasanya kok Tuhan nggak adil ya. Tuhan nggak baik ya. Tuhan kayaknya nggak ada buat saya. Tuhan ada buat orang lain, iya. Tapi kok Tuhan nggak ada buat saya, dan seterusnya. Kenapa saya dilahirkan seperti ini, bukan seperti orang lain, dan seterusnya. Itu pikiran dunia, pikiran kutuk, pikiran natural. Ya. Kemudian pikiran anugerah adalah memberi, bukan meminta. Ya. Berharap sama Tuhan, berharap sama belas kasih Tuhan, bukan berharap sama manusia. Sehingga tidak ada motivasi. Ya. Kemudian hidup di dalam anugerah punya pemikiran apa saudara? Mengampuni. Karena kita sadar kita sudah ditebus, maka kita juga harus mengampuni yang lain. Pikiran dunia atau pikiran natural kita adalah apa saudara? Menyimpan kesalahan, ingat-ingat terus. Ya. Pikiran anugerah adalah apa? Kita mendapat sesuatu karena iman. Bukan karena apa? Kekuatan sendiri. Hidup di dalam anugerah, kita punya perasaan, punya pikiran bahwa kita dikasihi. Pikiran natural manusia adalah apa? Merasa tidak layak.
Pikiran di dalam anugerah adil. Kita bisa berbuat adil. Pikiran dunia atau natural, pilih-pilih kasihnya. Coba renungkan, saudara. Coba renungkan dari beberapa daftar ini. Ketika Bapak Ibu mengaku sudah hidup di dalam anugerah, tapi pikirannya banyak di mana? Centang ini ya, coba. Let's say, iya ya, saya masih mengandalkan usaha kekuatan sendiri, centang. Berkat atau kutuk? Kok saya masih menuntut berkat ya? Ya udah centang, kutuk. Bersyukur, kok saya masih protes ya? Centang. Atau bahkan sebaliknya, oke, saya diajar untuk memberi, saya harus tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan mendatangkan berkat, bisa selfless, bisa hidup buat orang lain, hatinya bisa lebih tenang karena segala sesuatu terjadi untuk kebaikan, bisa memberi mulai centang segala macam. Nah ini sebetulnya untuk apa? Mengukur pikiran Bapak Ibu Saudara itu sudah sesuai nggak dengan iman Anda hidup di dalam anugerah? Sudah sesuai belum dengan kesadaran Anda? Gitu loh. Tujuannya apa sih kita ngecek, cross check kayak gini? Supaya kita tidak menipu diri sendiri. Kenapa saya katakan menipu diri sendiri, saudara? Karena tadi Bu Sandra juga sudah singgung. Kalau kita banyak ikut kelas pemuridan, kegiatan rohani, tapi kita tidak menghidupinya, saudara, nol besar. Ya, orang yang sudah coba untuk mengikuti arahan kebenaran firman, tapi nggak dengar suara Tuhan aja kurang. Apalagi ini nampung kebenaran, gitu kan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang pelayanan, itu adalah memberi. Setuju sama saya? Pelayanan itu memberi. Memberi apa? Memberi waktu Anda, memberi tenaga Anda, memberi pikiran Anda, memberi hidup Anda. Ya, bahkan memberi apa? Secara materi. Pelayanan bukanlah satu jabatan yang Anda harus usahakan di sini. Tolong garis bawahi. Pelayanan itu ada sesuatu hal yang bisa Anda transfer kepada orang lain. Pak, emang nggak bisa mentransfer teori? Bisa. Tapi yang Anda transfer lama-lama jadi kesombongan. Orang jago, orang pinter, tapi nggak ngidupin. Buat apa? Gitu ya. Jadi saya dorong Bapak Ibu sekalian semua di sini, kalau Anda punya cita-cita, punya kerinduan untuk melayani Tuhan, melayanilah Tuhan secara pribadi dulu. Sampai menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan Anda. Anda punya nilai kehidupan yang berdampak buat orang. Bagikan itu. Namanya itu menginfluence. Namanya itu memberi dampak. Namanya itu memberi pengaruh surga. Tapi kalau hanya teori dan cara, ya beda cerita, saudara. Ya, karena Tuhan sendiri kok yang akan memberikan satu promosi. Karena Tuhan sendiri yang akan menjadikan diri kita menjadi apa dan siapa. Ya, kalau boleh dibilang Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini hidup saya seperti ini, apakah pilihan saya? Sama sekali tidak. Sama sekali. Ya. Tapi Tuhan membawa. Kita boleh punya cita-cita macam-macam, tapi tujuan Tuhanlah yang akan terjadi buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara. Coba Anda renungkan hari ini. Sampai titik Bapak Ibu semua ada hari ini. Kira-kira, apakah itu yang Anda sukai? Apakah itu yang Anda pilih? Coba renungkan. Supaya apa? Anda bisa jawab. Iya ya, ternyata enggak. Saya tadinya maunya ke sini, tapi Tuhan bawa ke sini. Ya, ya udahlah. Betul enggak? Karena apa? Tuhan yang bawa kita, Saudara. Bukan kita yang membawa diri kita. Ya. Dan kalau Tuhan mau kita masuk untuk kepada satu tujuan tertentu, percayalah Tuhan yang akan memberikan satu dorongan, satu kekuatan, satu fasilitas, kapasitas, kemampuan. Saya pernah cerita di pertemuan sebelum-sebelumnya, kami mendoakan satu orang. Dari awal kita udah bilang bahwa,
kamu coba doa deh. Kayaknya tempat itu bukan tempat yang Tuhan kehendaki deh. Kami udah sampaikan itu lama sekali. Sehingga kurang lebih 2-3 tahun orang ini punya masalah. Masalah keuangan, proyeknya mandek, nggak ada penghasilan. Kalaupun digaji, gajinya molor segala macam. Saya bilang, kamu kan sudah dapat pesan Tuhan lama loh. Ya habis gimana? Waktu itu menjanjikan dikasih saham bla 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 gitu. Nah, gitu ya, hatinya manusia itu cenderung tamak. Ya kan? Kayak apa yang Tuhan sediakan itu kayaknya nggak menggiurkan. Itulah atau betul. Lagi daging loh ya. Karena itu tadi, kembali kepada pemikiran kita, pikirannya di anugerah atau pikiran dalam kutuk. Kalau pikiran di dalam kutuk ya kita akan menganalisa itu kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak make sense. Akhirnya memilih apa? Pikiran natural, pikiran kutuk. Nggak mau taat sama Tuhan. Ya singkat cerita saudara. eh Karena kami mengalami satu proses yang Tuhan izinkan beberapa waktu lalu gitu ya. Tuhan benar-benar kayak menghancurkan hati kami, nata ulang hati kami. Akhirnya singkat cerita, nilai-nilai yang kami alami sama Tuhan itu kami ceritakan sama orang ini. Dan puji Tuhannya, orang ini cepat ngikutin. Ya bukan ngikutin kami, enggak. Saran yang kami berikan itu juga karena apa? Didikan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita memberikan satu pandangan, coba deh kamu berdoa sama istri, kamu berserah sama Tuhan, mulai sesuaikan hidup Anda dengan penghasilan yang ada, dan nggak sampai 3 bulan saudara, kami melihat promosi yang Tuhan berikan sampai akhirnya jadi apa? VP. Anda tahu VP? Vice President. Dia bilang, aduh ya ampun. Ada rasa gini, enak banget ya Tuhan ya. Kita ngalamin bertahun-tahun gitu. Dia cuma ngalamin beberapa bulan dan tap. Tapi gini, keirian saya bukan iri yang negatif, enggak saudara. Tapi lebih kepada gini, rasa dimana ya inilah Tuhan saudara. Kadang kita itu diizinkan sama Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi penerobos. Memulai duluan. Mungkin babak belur duluan. Mungkin gagal duluan. Ngalamin duluan kesesakan segala macam. Tapi itu tadi, ketika kita masih punya pikiran anugerah, tadi sudah disebutkan, kita nggak protes, kita bisa ngikutin, semua mendatangkan kebaikan. Ikutin, nggak sampai berapa lama, udah empet Gus, hidupku udah dibawa ke titik yang nol segala macam. Justru ketika kita dibawa ke titik nol, itu tuh bener-bener saudara, hati yang akan apa? Menjadi jawabannya. Apa yang ada di dalam hati itu yang menjadi betul-betul jawabannya, atau apa yang menjadi isi hatinya saudara. Tapi kalau udah dibawa ke bawah sampai ke titik nol, nggak sadar-sadar, aduh ini bayar harganya mahal lagi. Itulah saudara, kalau Bapak Ibu sekalian memiliki pikiran anugerah, Anda mengalami setiap proses ujian, Anda akan alami. Karena apa? Apa yang terjadi di dalam hidup Anda, ya semua atas izin atau atas satu rancangan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita ketemu Tuhan, kita dilepaskan dari masalah itu, dan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Sehingga orang lain gak perlu mengalami berlama-lama masalahnya kayak kita. Ya, karena hatinya udah bener. Ya, itu yang Tuhan mau. Halo, pernah merasa seperti itu kah? Anda merasa kayak digebukin, tanda petik, hancur segala macam. Terus hasilnya Anda bisa membagikan kepada orang lain dan orang lain terapkan. Itu menjadi berhasil. Sebenarnya kalau itu di dunia itu mahal. Kenapa biaya riset itu mahal sekali kalau Anda tahu. Untuk menciptakan satu teknologi, satu program, satu produk, satu brand, itu tuh orang harus mengeluarkan duit gede banget. Karena apa? Ada trial error. Dicoba, ya gagal. Coba lagi. Ya, makanya kalau udah jadi produk, harganya mahal banget. Sama. Tuhan Yesus bilang di dalam kitab Wahyu,
Maka belilah emas yang sudah aku murnikan. Belilah. Artinya apa, saudara? Bayar harga. Kemurnian yang Tuhan sudah lewati di atas kayu salib. Masuk di dalamnya. Di dalam suratnya Petrus dikatakan, kalau kita sepikir, sehati dengan Tuhan, kita menerima anugerah dari Tuhan, kita juga harus siap apa? Menerima penderitaan. Gitu. Ya, bukan hanya hal yang manis-manis saja, saudara. Di sini ada yang ngikutin TV series The Chosen. The Chosen. Oh, saya melihat hanya satu orang. Ya, saya coba ketik ya. Ini bagus. Bagus. Nah, tuh, cari di internet atau download di handphone Anda, itu kisah Alkitab. Saya semalam, justru udah lama terinstall di handphone saya. Dari kemarin pengen nonton, nggak sempet. Semalam akhirnya nonton sama istri segala macam. Terberkati banget. Secara visual tuh kayak, istri saya sampai nangis loh. Sampai nonton sampai jam 3. Saya nggak kuat, jam setengah 1 udah tidur. Karena series ya, dia nyambung gitu. Pagi tadi saya nonton lagi. Yang membuat saya tuh terheran tuh gini. Ketika Petrus ya di dalam series, ketika Petrus dia punya masalah, dia punya hutang banyak, hutang pajak segala macam, dia sampai kayak ngejual apa namanya ya, ngejual imannya sebagai orang Yahudi. Dia jadi mata-matanya orang Romawi segala macam. Akhirnya dia usaha jaring ikan dari malam sampai pagi, nggak dapat apa-apa. Sampai akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus bilang, coba tebarkan jalamu. Ikannya langsung banyak. Di situ tervisualisasi banget, iya ya. Harusnya ketemu Tuhan itu tuh problem selesai. Dan di dalam film itu, saudara, saya lihat visualnya, ketika Petrus melihat nangkap ikan banyak, dia tuh ketawa, dia tuh tersenyum. Saya ngomong sama istri, itu lihat deh. Tuhan Yesus kayak gitu loh. Artinya apa? Kita ngadepin masalah, dia tuh nggak sedih, tau nggak? Loh kok gitu gitu ya? Karena apa? Kalau hati kita terpaut sama dia, kita akan menemukan anugerah itu, saudara. Kita akan menemukan satu kuasa Tuhan yang besar. Sehingga ketika kita menemukan, Tuhan akan tepuk tangan buat Anda semua. Amin. Karena kan kemarin-kemarin kita sudah pelajari bahwa hidup di dunia, Tuhan itu nggak concern, Tuhan tuh nggak fokus sama kebahagiaan manusia loh. Tapi apa? Kedewasaan dan keserupaan. Amin. Jadi rubah mindset kita. Seperti tadi di daftar, saya ulang lagi ya. Dikatakan di sini, ya. Kalau kita orang-orang yang hidup di dalam anugerah, saudara, apa yang kita alami pasti akan mendatangkan yang namanya kebaikan. Kita tidak protes atau merasa apa yang terjadi dalam hidup kita, oh, kayaknya nggak adil, it's not fair. No. Semua yang Tuhan berikan hari ini pasti untuk mendatangkan kebaikan. Ya, sehingga kita juga bisa belajar tentang kerendahan hati, belajar tentang kelemah lembutan, bukan sombong atau keras hati. Bapak Ibu tahu nggak? Minder itu bagian dari sombong. Hah? Kan itu negatif. Iya, negatif, betul. Jadi sombong itu bukan hanya sebatas kita memamerkan sesuatu, enggak. Ketika orang minder, karena apa? Hatinya sombong. Sombongnya di mana? Kok aku nggak bisa sih kayak gitu? Harusnya aku lebih baik. Kenapa aku nggak seperti dia? Sih. Jangan berpikir sesuatu yang negatif itu adalah yang jelek gitu ya. Memang. Tapi ketika kita merasa iri, minder, itu sombong, bagian dari sombong. Karena apa? Dia punya paradigma, dia punya satu tuntutan, dia punya satu pandangan bahwa aku harusnya di sana, harusnya aku sama kayak si itu. Tapi kenapa aku nggak seperti itu? Kenapa aku seperti ini? Dari sana apa? Kekerasan hati, saudara. Ya.
Jadi sadari bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara itu hidup di dalam anugerah. Amin. Mulai berpikir benar. Ya, Anda silakan foto ini supaya dicek pikirannya itu ada di mana. Karena dengan mengarahkan pemikiran kita, saudara, kita akan hidup di dalamnya. Karena apa yang kita pikirkan, demikianlah kita. Ya, kalau kita berpikir bahwa kita di dalam anugerah, pikiran kita apa? Ya udah, kita harus memberilah. Jadi dalam pemikiran kita, pengen sesuatu hal, jangan pakai usaha sendiri. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan adalah pemberian. Tinggal apa? Taat dan pakai iman. Ya. Oke, lanjutkan berikutnya. Hati seorang pemenang. Ya. Orang yang memiliki pikiran anugerah. Sebentar, gambarnya kurang jelas ya. Saya gedein. Oke. Nah, orang yang hidup di dalam anugerah memiliki apa? Hati pemenang. Bukan loser, bukan pecundang. Ya. Bagi yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan yang hidup di dalam penyangkalan diri, dipimpin Roh Kudus, harus membangun dirinya menjadi seorang yang selalu berkemenangan. Bahkan status Anda lebih dari seorang pemenang. Jadi dalam setiap masalah Anda harus menang. Tak ada istilah apa, kalah. Gagal iya mungkin, tapi kegagalan bukanlah sebuah kekalahan loh. Ya, asal apa? Kita mau usaha lagi, bangkit lagi. Ya, memperbaiki lagi. Tapi kalau kita udah nyerah sama keadaannya, udah nih Tuhan, aku memang begini. Ya udah, loser. Jadi dalam setiap masalah Anda harus menang, tak ada istilah kalah. Ubah setiap masalah menjadi kemenangan, ubah kerugian menjadi keuntungan. Saudara, kabar baik. Kabar baiknya apa? Kalau Bapak Ibu hidupnya mau dipakai Tuhan dan begitu luar biasa, begitu hebat untuk mempermuliakan nama Tuhan, tahu gak? Semua dimulainya dari dalam kita. Kita harus menang dulu. Kemenangan-kemenangan yang kita bagikan itu akan memenangkan orang lain. Kalau teori yang kita berikan bisa membuat orang kecewa. Ya. Dan apa yang tahu apa yang terjadi saudara ketika Bapak Ibu Saudara dijadikan pelayan Tuhan, tadi dikatakan ya, bagi yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan yang hidup dalam penyangkalan diri dipimpin Roh Kudus harus membangun diri menjadi seorang yang selalu berkemenangan. Karena apa? Kehidupan Bapak Ibu Saudara kalau sudah menjadi seorang pelayan, setiap hari akan dipertemukan masalah. Masalahnya bukan masalah diri Anda lagi. Masalahnya orang. Kadang mental kita, hati kita selalu berasa gini, Tuhan, kenapa saya masuk ke sini lagi? Pikiran natural, pikiran manusia itu kan kalau punya masalah selalu menyesah, betul nggak ya? Banyak protesnya, terbeban. Dan apa yang terjadi ketika Anda diangkat menjadi seorang anak Allah yang berkemenangan? Masalah itu tidak akan melebihi iman Anda. Ya, masalah itu akan dibawa hidup Anda. Bukan berarti masalah akan hilang selamanya. Karena pemurnian itu mengalami masalah, melalui masalah. Tapi perhatikan di sini, saudara. Ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, Anda harus terbiasa dengan masalah. Ya. Karena bukan masalah Bapak Ibu yang Anda harus urusin. Nanti masalahnya orang yang harus Anda urusin. Kalau hati Anda belum bisa merasa lega atau belum bisa merasa netral memandang masalah, ya pupuslah cita-cita menjadi seorang pelayan Tuhan. Serius. Ya. Karena ketika Anda menjadi pelayan Tuhan, saudara, mungkin ada orang yang diceritain, Pak, saya punya masalah begini-begini, masanya pelik banget, saudara.
Ini mulainya dari mana dulu, kayak benang kusut gitu. Padahal kita dulu merasa bahwa masalah kita udah paling gede gitu ya. Ternyata lebih ada yang gede. Nah, kalau hati kita tidak terbiasa, dengan masalah yang kita alami, saudara. Mental kita udah down dulu. Ketika ada orang konseling begini, begini. Aduh, jangan datang ke saya deh, datang sama Semi aja deh, sono biar didoain. Nggak begitu, ya. Belum lagi urusan-urusannya sendiri, belum lagi masalah-masalahnya sendiri, saudara. Jadi bukan kadang ya, bahkan Anda akan sering mengalami Anda lagi terseok-seok, harus ngendong orang. Coba, pernah ngalamin gitu? Saya aja punya masalah begini, diketemuin dengan orang begini sama, tos. Justru terobosan terjadi setelah kita ketemu dengan hal kayak gitu. Ya. Jangan hanya, ya udah kita jadi teman aja ya, kita saling menguatkan. Orang buta nuntun orang buta itu namanya. Tapi nggak apa-apa, jangan Anda takut, jangan Anda khawatir. Kalau memang masalah yang Anda masih gumuli, terus Anda berjuang di situ dengan iman sama Tuhan, ketika masalah yang sama Tuhan perhadapkan, itu tandanya ada breakthrough. Itu tandanya ada satu terobosan. Nanti masalah yang selesai dalam dirinya orang, itu juga bisa terjadi buat Anda. Ya. Oke. Jadi miliki hati seorang pemenang, ya. Hati seorang pemenang itu orang yang punya daya juang. Hati seorang pemenang itu punya semangat. Hati seorang pemenang itu punya gairah untuk aku pasti bisa. Karena Tuhan yang memberi kekuatan, karena Tuhan yang menyertai. Kalau hati seorang loser atau pecundang, udah, ya memang hidup saya begini. Ya udahlah. Ya, kayak semacam nerima aja gitu. Ya, kita baca ayatnya. Mungkin saya bisa dibantu oleh Bapak Ibu di dalam Roma 8 ayat 37. Mungkin ayatnya bisa ada yang baca? Silakan. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, dikatakan tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan cukup pemenang, lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa dikatakan lebih, Saudara? Karena kemenangan itu sudah Tuhan sediakan. Ya, artinya apa? Kemenangan itu nasibnya kita. Kemenangan itu menjadi nasibnya kita, Saudara. Goalnya, endingnya, kita pasti menang. Ya, jadi kalau kita belum ngalamin tapi kita nyerah, ya makanya mental kita mental yang menyerah. Tapi kalau kita sebelum sampai menemukan kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita, terus latih, terus berjuang kepada Kristus, iman kepada Kristus, sampai terjadi satu terobosan. Ya, dan kemenangan itu tidak bisa diklaim. Kemenangan itu adalah hasil. Hasil apa? Hasil pertandingan. Jadi nggak cukup siapa bilang aku sakit, aku sudah dimenangkan. Tapi nggak pernah makan firman, nggak pernah berdoa, nggak pernah menyelaraskan pikirannya dengan pikiran Kristus. Ya, itu hanya sebagai klaim saja. Ya. Kemudian yang kedua, Wahyu 2 ayat yang ke-7. Di sini karena banyak ayatnya sama, saya akan bacakan. Wahyu pasal 27 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, perhatikannya. Dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat.
Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain orang yang menerimanya. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, lagi. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa yang menang, ia akan kujadikan tiang dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allah, dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 21, siapa yang menang akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang menang, ia akan memperolehnya semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Saudara, banyak sekali tadi dikatakan di dalam Wahyu. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Artinya apa? Ada satu pertandingan iman yang harus kita selesaikan. Ini sangat relate, ini sangat berkaitan dengan kemarin apa yang Ibu Iren sampaikan. Saya akan kasih tahu garis-garisnya, saudara ya, atau intinya. Ntar saya lihat catatan. Ya. Oke. Jadi apa yang kemarin disampaikan di dalam seminar itu supaya kita betul-betul sadar bahwa kita semua itu mengalami satu pertandingan iman yang diwajibkan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian sebentar. Anda boleh catat lagi ya. Ya, ada 3 poin ya yang kemarin disinggung. Yang pertama itu supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman, ada 3 poin diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4, saya ambil 3 dan 4-nya aja. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan di sini. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4 dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya. Jadi poinnya adalah satu, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Artinya apa? Di dalam setiap kita ini kan punya kelemahan-kelemahan, saudara. Betul ya? Nah, kelemahan kita ada di mana? Coba kenali. Kok saya selalu terjebaknya di bagian ini ya? Saya lemahnya di bagian ini ya. Nah, coba fokus kepada Tuhan dan minta karya Roh Kudus untuk menolong Bapak Ibu Saudara lepas dari kelemahan itu. Mulai jujur, mulai terbuka sama Tuhan. Lemahnya di mana? Ya, pertanyaan buat Anda. Kalau misalkan ada pertanyaan gini, coba deskripsikan diri Anda. Anda punya strength, Anda punya kekuatan apa aja, Anda punya nilai plus apa, dan Anda punya nilai kelemahan di mana.
Pernah nggak sih? Saya di beberapa kelas yang dulu onsite ya, saya ajak. Bukan untuk mengakui kelemahan kita, enggak. Tapi untuk mengenali diri kita. Kita tuh kayak apa sih sebetulnya? Coba Anda renungkan. Ya, coba Anda renungkan. Kalau Anda ditanya, Pak, Bu, Anda tuh orangnya seperti apa sih? Bisa nggak deskripsikan? Oh, saya tuh orang yang sabar. Saya bisa nerima omongan-omongan orang yang negatif. Tapi saya juga orang yang apa namanya, belum murah hati. Saya orangnya masih hitung-hitungan. Coba kalau Anda berani nih ya, berani sama diri Anda, melihat kenyataannya. Coba Anda tuliskan. Nggak usah dikasih tahu siapa-siapa. Hanya Anda sama Tuhan. Coba Anda catat. Anda bawa nih. Tuhan, ini aku. Bisa nggak? Tujuannya apa sih? Supaya kita tahu nih kita lemahnya di mana dan kita bawa kelemahan itu sama Tuhan. Sehingga kelemahan itu tidak membuat kita jatuh dan jatuh di lubang yang sama. Nangkep ya? Jadi yang pertama, supaya kita menang di dalam pertandingan iman yang Tuhan berikan adalah tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Beban itu karena fokus sama diri sendiri. Beban itu karena tidak fokus sama Tuhan. Ya, yang kemarin Bu Iren sampaikan, self-center. Berpusat kepada diri sendiri, itu yang mendatangkan apa? Beban. Entah itu masalah ekonomi, masalah hubungan, luka batin, kekecewaan, kondisi situasi masa lampau, rekaman-rekaman masa lampau. Itu beban. Nah, dosanya kayak apa sih? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang kedua, ya, yang diambil dari Ibrani 12 itu, mata kita tertuju kepada Kristus. Seperti tadi kisah yang tadi saya ceritakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tuh paradigma saya diputer banget loh ketika cuma nonton tayangan film gitu. Iya ya. Orang kalau ketemu Tuhan tuh harusnya transformasi loh hidupnya. Dia rela, dia mudah meninggalkan hidupnya yang lama coba. Jujur sih itu merekam banget pagi ini dan saya harus bangkit, saya harus percaya. Ya saya udah ketemu Tuhan nih. Kalau ketemu Tuhan harusnya apa? Pergumulannya gak usah lama-lama. Apa yang harus ditinggalkan? Tinggalkan. Apa yang harus dilepas? Ya udah lepas. Kenapa? Kita orang merdeka. Kalau kita masih sulit untuk melepas, sulit untuk bayar harga, sulit untuk meninggalkan sesuatu, saudara. Kita belumlah menjadi orang yang merdeka. Tapi kita menjadi orang yang self-center. Orang yang terus berpusatkan sama diri sendiri. Orang yang egois. Orang yang kedagingan. Ayo renungkan. Ya. Maka saya dorong Bapak Ibu Saudara ya, dapat satu hikmat, satu rema dari Tuhan yang benar-benar mengubahkan pemikiran Anda. Supaya apa? Mengalami transformasi. Kalau kita sudah mengaku kita sudah ketemu Tuhan, harusnya apa? Mudah. Dia bilang sama ke-12 muridnya, tinggalkanlah pekerjaanmu, ikutlah aku. Segampang itu. Kenapa? Dia ketemu Tuhan. Ya. Di dalam film itu juga saya lihat ada satu perempuan namanya Maria Magdalena. Yang kalau di Alkitab di Matius berapa ya, lupa itu loh. Kerasukan roh jahat. Itu karena punya pengalaman yang pahit gitu ya. Akhirnya udah mau bunuh diri. Akhirnya didorong sama burung merpati. Akhirnya gak jadi bunuh diri. Terus tiba-tiba dia ketemu Tuhan Yesus. Dia ingatkan, aku yang menciptakan engkau. Janganlah takut. Aku panggil engkau nama. Engkau milikku. Yang broken, yang hancur hatinya, Tuhan bisa pulihkan.
Artinya apa? Ada satu kebenaran kalau kita ketemu sama Tuhan harusnya apa? Sembuh. Harusnya apa? Pulih. Nah, kenapa kok hari ini belum pulih? Kenapa hari ini kok belum bebas? Karena masih self-center. Karena masih apa? Mengasihani diri sendiri. Karena belum mau melepaskan. Halo? Ini hal yang mendasar mungkin ya, tapi saudara, hidup di dalam anugerah itu bukan bicara tentang kita lagi, tapi tentang Tuhan, tentang kerajaannya. Mungkin ada beberapa orang yang iri, merasa kok saya belum punya kesaksian seperti itu, kok saya belum mengalami Tuhan yang dahsyat seperti itu, kok jalan hidupku masih gini-gini aja. Stop untuk merasa insecure. Stop untuk ngerasa diri Anda nggak layak, nggak sanggup. Masalahnya itu bukan Anda nggak layak, saudara. Masalahnya apa? Anda nggak mau melepaskan. Anda nggak mau pindah daerah. Itu masalahnya. Anda nggak mau praktek. Ya. Jadi jangan hanya iri. Ya, aku maunya seperti itu. Aku maunya ini, maunya itu. Maunya banyak tapi diam aja. Cannot, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Renungan ya, ini menjadi bahan perenungan. Sebenarnya Anda dan saya udah ketemu Tuhan belum sih? Sudah Pak, waktu itu saya dapat vision Tuhan. Iya, 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 iya. Anda mau dapat vision, dapat pernyataan Tuhan. Tapi buahnya itu yang akan menjadi apa saudara? Bukti. Ini termasuk ngomong kepada diri saya sendiri. Betul, ini mengingatkan diri saya sendiri juga saudara. Supaya apa? Iya, iya. Saya menjadi pelayan bukanlah sebagai kegiatan sehari-hari. Saya menjadi pelayan harus betul-betul ya semua karena Tuhan. Ya. Sehingga kelemahan-kelemahan itu kita bisa lewati, saudara. Nah itu yang poin kedua ya. Mata kita tertuju kepada Kristus. Yang ketiga adalah tekun memikul salib. Ya, artinya apa? Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tekun memikul salib adalah siap menanggung bantahan, menanggung tuduhan dari orang. Ya, dibilang kita nggak layak, dibilang kita apapun, miskin segala macam, nggak peduli atau apapun. Oke, asal Anda melakukan semua kebenaran-kebenaran itu, tapi masih dicacati, saudara. Kita mikul salib. Karena Anda merasa Anda sudah bayar harga mahal, Anda sudah melepaskan, tapi masih dituntut. Anda sudah merasa berubah. Anda sudah meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Tapi orang terdekat Anda bilang, aku belum melihat kamu bertobat. Saya belum melihat mama begini, papa begini, belum melihat kamu begini. Luka nggak kira-kira? Kecewa nggak? Adalah ya rasa dek gitu. What? Ya sangat sakit. Ya, itulah memikul salib. Itulah memikul salib. Tapi Pak mau sampai kapan? Ya, sampai kapan aja, sampai kita serupa sama Kristus. Amin. Sampai titik gini loh. Ya udahlah kalau dia mau ngomong kayak gitu mah. Ya. Ada satu gambar ya, kisahnya Raja Wali sama elang sama gagak. Ini tuh perumpamaan yang sederhana gitu, tapi bener juga gitu kan. Apa sih perbedaan dua burung ini, saudara? Raja Wali jauh lebih gede. Dia nggak berisik. Gagak, aduh berisik banget. Kwek, 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 gitu kan. Berisik banget. Terus makanannya juga beda, saudara. Raja Wali atau elang itu makanannya apa? Daging yang fresh. Dia mau mangsa. Gagak makanannya apa? Yang busuk-busuk.
Sisaan-sisaan gitu loh dimakanin. Dan lucunya ketika Gagak nyerang Elang, Elang ngelawan nggak? Enggak. Dicuekin aja, gandulin kakinya. Saya pernah lihat videonya ya. Ada yang nemplokin kakinya, diserang kakinya. Elang cuek aja, dia terus terbang tinggi, 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 tinggi. Karena apa? Kapasitas ketinggiannya elang sama gagak ini beda. Elang jauh lebih tinggi. Nah, di tempat ketinggian jauh dari musuh. Bisa nanggap esensi ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi kalau Anda tertuju kepada Kristus, Anda sudah hidup kudus, hidup dengan hati yang tulus, tapi masih direcokin, diomongin sana sini. Senyumin aja. Tapi ingat, bukan untuk pembenaran. Ini perlu digarisbawahi. Nah, gimana supaya kita sadar bahwa itu bukan pembenaran diri sendiri, Gus? Punya hati yang humble nggak? Punya hati yang submit nggak? Siap terima koreksi nggak? Itu. Tapi kalau kita ngakunya elang, tapi nggak mau buka diri untuk dikoreksi, ya begitu. Artinya apa? Ya maunya menang sendiri. Ya. Jadi tekun memikul salib. Gambarnya itu tadi, kayak elang, terbang tinggi. Nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong. Tapi begitu dia cari mangsa, tajam banget. Ya. Di Alkitab juga ada kisahnya ya. Tuhan tuh bagikan Raja Wali. Kenapa dilambangkan begitu? Ya karena itu satu makhluk yang apa ya, bagus gitu. Oke, saya lanjut ya. Hadirat Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, otoritas atas bumi yang diberikan oleh Allah kepada manusia telah dirampas oleh si iblis. Kejadiannya memang begini ya. Tetapi bumi ini tetap milik Allah, hanya otoritas atasnya yang diambil oleh si iblis. Tetapi Tuhan telah mengambil kembali otoritas atas bumi itu dengan membayar kembali dengan darahnya. Sekarang bumi serta otoritasnya telah berada di tangan Tuhan. Baginya untuk menolong seorang keluar dari masalah hidup sengsara di bumi dapat dengan segera dilakukan. Ia menjadikan Anda ahli waris bumi, asal Anda tahu dan punya iman untuk mengambilnya. Perhatikan di sini, cemas, khawatir tentang hidup sehari-hari tak perlu menguasai Anda lagi. Bahkan ia menjadikan tempat di hadiratnya bagi Anda agar tiap hari Anda boleh hidup di situ. Kebiasaan tiap orang, tiap bangun dari tidur adalah langsung memakai pikirannya untuk merancang apa yang akan diperbuatnya hari itu. Ketika berdoa, memasuki hadirat Tuhan, pikiran-pikiran itu dengan segera mewarnai doanya. Pikiran-pikiran itu membawa Anda keluar dari damai sejahtera Allah, sehingga masuklah kecemasan, ketakutan, pikiran-pikiran yang penuh kelicikan, cari-cari jalan keluar dengan hikmat manusia dan sebagainya. Kemudian semakin jauh lagi Anda dituntun sampai meninggalkan sejahtera Allah. Lalu iblis akan menembaki Anda dengan panah-panah berapi yang memasukkan banyak racun ke dalam jiwa Anda. Coba praktekkan setiap hari, tidak mulai dengan pikiran dahulu, tapi mulai dengan roh Anda. Ya, ini tadi saya jelaskan. Ambil waktu untuk meresapi hadirat Tuhan dan merasakan damainya menyelubungi Anda dan membuang pikiran-pikiran Anda sampai muncul inspirasi yang indah dari Roh Kudus. Banyak pengajaran baru Ia akan berikan setiap hari. Banyak kekhawatiran Anda akan lenyap begitu saja ketika Anda menyadari kelimpahan Allah dan kuasa-Nya yang meliputi Anda setiap saat. Setelah itu, biasakan baca koran pagi. Kemarin sudah dibahas tentang koran pagi ya, yaitu kita chatting, kita dengar apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Minta Roh Kudus beritahu hal penting yang terjadi di sekitar rumah Anda, kota Anda, orang-orang yang Anda kenal, hal penting lain yang terjadi di negara dan dunia, juga segala hal yang menyangkut dunia roh di sekitar Anda tentunya. Setelah itu baru berdoa bagi hal-hal itu, perangi yang harus diperangi, berkati yang harus diberkati, hubungi orang-orang yang belum dihubungi, lalu sembah Dia sepuas-puasnya. Jadi saudara, pertanyaannya gini, hadirat Tuhan itu di mana sih? Coba. Hadirat Tuhan itu ya ada di sekeliling Allah. Amin ya. Jadi kalau kita mau merasakan hadirat Tuhan di mana? Ya berdekatanlah dengan Allah.
Makanya tadi disebutkan, jangan mulai dari pikiran sendiri. Bukan berarti pikiran itu nggak dipakai loh, jangan salah di sini. Tapi mulailah dengan roh Anda untuk menikmati hadirat Tuhan, merasakan kasihnya Bapa. Makanya kalau di pagi ya, doa pagi, kita ajak Bapak Ibu Saudara untuk soaking, untuk merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasihnya Tuhan. Supaya apa? Nggak memulai dari pikiran, tapi memulai dari roh kita yang merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita. Baru nanti di situ biasanya ada pernyataan-pernyataan Tuhan. Follow up, mulai ada firman, mulai terima. Patternnya gitu. Itu tinggal di dalam apa? Hadirat Tuhan. Yang artinya apa? Merasakan apa yang Tuhan rasakan, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Baru kalau misalkan ada pergumulan, bawa ke Tuhan. Tuhan, anakku kayak gini. Apa yang harus kuperbuat? Dapetin jawabannya dari Tuhan. Ya, saudara, setiap pergumulan kita, itu kalau kita pikirin sendiri, udah habis kita. Betul gak ya? Kita ngerasa gak mampu. Tapi coba mulai. Ya, kalau Anda punya satu kesulitan, bawa ke Tuhan. Tuhan, aku ngalamin ini. Apa yang harus kuperbuat? Kalau memang belum dapat jawaban apa-apa, tahan dulu. Tapi Tuhan gak ngomong, Pak. Enggak, Tuhan gak ngomong. Kitanya yang telinganya kesumpel. Sama earplug. Sama suara-suara sendiri. Ya, catat di sini. Tuhan selalu bisa bicara. Hanya saja apa? Hati kita tidak satu frekuensi dengan dia. Itu yang menjadi masalah. Oke? Ya, jadi itulah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi mau kapan aja, mau di mana saja, saudara, apakah kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Harusnya bisa. Harusnya. Karena apa? Karena rohnya Allah ada di dalam diri kita. Amin. Kita nggak menjauh. Tuhan nggak menjauh. Kecuali apa? Kita yang menjauh. Saya pernah saya secara singkat jelaskan ya, nanti mungkin suatu saat saya akan kasih ininya, pengajarannya. Kalau zaman dulu, di perjanjian lama ya, ada namanya, apa sih itu, garis, batas-batas otoritas. Ya, ada namanya batas-batas. Kalau satu negara ke negara lain itu kan bisa ada batas-batasnya ya, atau Anda punya tanah sama orang lain itu kan ada batas-batasnya gitu ya. Nah, sebetulnya di alam roh itu gini, Saudara. Oke, saya coba. Bentar ya, saya gambarin ya. Saya pakai whiteboard. Oke. Ya, kok whiteboardnya begini? Oke. Saya coba naikin. Saya kasih bawah deh. Draw. Nih. Let's say ini namanya batas otoritas. Ini mungkin tempat Anda. Nah, ini saya kasih hak hadirat Tuhan. Ini area I atau iblis. Nah, perhatikan saudara ya. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, di sini Anda akan aman. Ini adalah safe place. Tapi ketika kita bergeser ke sini, dan mendekati garis ini, atau bahkan 2 kaki di sini, si iblis akan ganggu. Ya, si iblis akan ganggu. Ini kisah di mana pada saat bangsa Israel, ya, itu berhadapan dengan Goliat. Masih ingat dengan kesaksian itu, dengan kisah itu, saudara? Ya, di mana Goliat itu udah mencaci maki bangsa Israel.
Dan dia nggak bisa melewati tapal batas ya istilahnya, tidak melewati tapal batas ini, saudara. Yang dia lakukan adalah di sisi sini dan dia terus ngomong sama si bangsa Israel, penakut, dasar penakut, supaya apa? Mentalnya ciut. Tapi ketika bangsa Israel ini kepancing ke sini, oh habis. Gitu. Nah, gambaran hal yang serupa sebenarnya terjadi di alam roh juga, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berada di hadirat Allah, Anda akan aman di situ. Ya, gangguan-gangguan di pikiran Anda, gangguan-gangguan dari apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, Anda akan aman. Tapi kalau Anda dapat tembakan-tembakan itu dan akhirnya mengiyakan, Anda tanpa disadari mengarah kepada batas itu tadi. Kalau udah mengiyakan, kita ngelewatin tapal batas, tembak. Jadi ketika kita berada di hadirat Tuhan, kita nggak akan ketembak. Anggap ya. Tapi ketika kita keluar dari batas amannya Tuhan, keluar dari hadirat Tuhan, kita ditembakin habis. Jadi cara mainnya iblis itu begitu. Ketika kita benar, di Kolose 3:3 dikatakan, ketika kita mati di dalam Kristus, hidup kita tuh tersembunyi di dalam dirinya Kristus. Kristus di dalam dirinya Allah. Perlindungan kita itu seaman itu, saudara. Tapi ketika kita memilih keluar, ada apa ya? Kok orang itu ngomongin saya ya segala macam. Ini keluar nih, saudara. Ketika kita terus minggir, udah kena. Ya. So, buat kita semuanya, hadirat Allah itu disediakan Allah buat Anda dan saya. Kita tinggal just be there. Kita tinggal masuk aja. Dengan cara apa? Mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita. Segala sesuatu yang masuk di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, apa yang dengar, bukan berasal dari Tuhan. Sangkal. Ya. Kayak contohnya itu tadi, kalau orang lagi sakit di vonis dokter, oh kamu begini kamu. Siapa bilang? Tolak itu. Ya. Karena apa? Itu iblis, intimidasi iblis. Bedakan ya, berkali-kali saya bilang. Kalau kita di hadapan iblis, kita di hadapan si jahat, kita sangkal. Tapi kalau kita di hadapan Tuhan, akui. Jadi kita lagi ada di mana nih? Serangannya apa nih? Gitu ya. Kalau kita diserang sama iblis, kita lawan. Tapi kalau kita di hadapan Tuhan, jujur boleh nggak? Boleh. Tuhan, pundak saya lagi sakit. Aku minta kesembuhan daripadamu. Aku percaya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan saat ini. Jadilah sembuh. Nah, kalau sudah berdoa, beriman, rasanya sakit lagi, baru ditolak-tolakin. Siapa bilang sakit? Tadi aku udah beriman, aku tadi sudah berdoa. Nyah ini. Siapa bilang ini sakit? Beda ya. Jadi ketika di hadapan Tuhan, akui dulu. Kalau kita sudah berdoa, beriman, pikiran muncul yang enggak, oh siapa bilang kamu enggak sakit, kamu masih sakit. Nah ini yang kita harus lawan. Siapa bilang aku sakit? Aku enggak sakit, aku sudah sembuh. Ya, oke. Baca ayatnya Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Ini yang Tuhan Yesus lakukan setiap hari. Dia mengutamakan hadirat Tuhan dulu. Ya, jadi masuk lebih dalam. Biasakan, jangan memulai aktivitas kita dengan segala usaha kita. Tapi izinkan hadirat Allah menguasai kita dulu. Karena hadirat Allah yang membawa kemenangan. Bangsa Israel dulu kemana-mana ketika berperang, bawa tabut perjanjian. Tujuannya apa? Supaya Allah hadir dan mengalami kemenangan. Sekarang tabut perjanjian ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Harusnya menang. Amin. Oke. So, jadi siapa yang mau tanya? Atau ada yang mau membagikan sesuatu? Saya persilahkan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, halo? Apakah ada?
Ya, Shalom kalau Pak. nggak. Oh, salam Bu Cecil. Silakan. Silakan. Nah, saya memang ada tadi kan disinggung bahwa harus mendengar suara Tuhan, tapi itu kalau bisa saya mau japri Pak Agus, bisa ya? Boleh, boleh. Satu, tapi nanti saya japri saja di Pak Agus. Boleh. Silakan Bu. Silakan Bu. Kami Terima mulai kasih. belajar mendengar suara Tuhan, bertanya apa yang Tuhan mau. Setelah itu mendengar, dan saya sendiri waktu itu saya harusnya selalu langsung dikasih, tapi langsung seperti vision begitu, langsung dikasih tunjuk gitu. Tapi nanti saya japri Pak Agus saja ya. Oke, Karena baik Bu Cecil. Terima kasih buat kerendahan hatinya. nah, terima kasih Pak Agus. Ya. Ya, jadi ini satu teladan ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda sedang belajar untuk menguji, nggak harus ke saya sih. Pokoknya beranikan untuk menguji. Poinnya kan di situ ya. Ketika Bu Cecil cerita seperti itu tadi, nanti saya japri ya segala macam. Beliau hatinya poinnya kemana? Mau diuji, mau dicek, gitu. Jadi luar biasa Bu Cecil. Terima kasih buat hatinya ya. Oke. Saya bagus tanya dong. Oke, silakan Pak Andreas. Kalau saya melihat anugerah Pak ya, tadi tentang anugerah. Anugerah itu kalau saya karena anugerah bukan hanya diberi berkat, berbagai kekayaan, berkelimpahan. Tapi berkat juga Tuhan berikan melalui ujian ya Pak ya. Sesuatu ujian bagi kita gitu loh. Sesuatu yang tidak mungkin yang saya tangkap tidak mengenakan pada diri kita sendiri gitu. Bagi keluarga kita sendiri gitu. Tadi kan Pak Bagus bilang, kok gini ya, aku gitu kan. Terjadi masalah itu. Jadi memang saya yakin bahwa anugerah itu yang diberikan Tuhan itu tidak hanya melalui berkat yang berkelimpahan, tapi juga ujian-ujian yang kita Tuhan berikan pada kita untuk mendatangkan kenaikan iman kita gitu Pak ya, keimanan kita, karena anugerah sendiri kan pemberian Tuhan memberi kita. Dengan memberikan kita keadaan yang tidak mengenakan, itu justru kalau kita kuat jadi untuk mendatangkan kita kesetiaan pada Tuhan, untuk keimanan kita lebih dekat pada Tuhan. Bagaimana kita lebih dekat pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kelepasan dari bukan wilayah anugerah ya, tapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita ya Pak Gus. Makasih Pak. Ya, betul sekali Om Andreas. Terima kasih bisa nangkap dengan utuh ya bahwa anugerah itu jangan diartikan apa ya, sesuatu hal yang indah-indah tok, enggak gitu. Anugerah itu tuh luas banget. Luas banget, bukan soal bicara hidup yang indah, dapat berkat, dapat mobil, dapat macam-macam lah gitu ya, dapat kemurahan-kemurahan Tuhan. Itu bagian kecil. Anugerah itu adalah intinya gini, anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima karena kita hidup di dekat Allah, dapat privilege. Paham maksud saya? Nangkap ya? Apa itu privilege? Satu kemurahan-kemurahan yang Tuhan berikan. Nah, kemurahannya apa? Apa aja. Termasuk sekalipun kita berada di dalam kesulitan, termasuk kita dalam masalah. Tapi itu tadi, ketika kita memiliki pikiran anak anugerah, bukan anak anugerah, pikiran anugerah, pikiran anak Allah. Kita nggak protes. Kenapa? Anugerah sudah menyertai kita. Sebab firman-Nya juga mengatakan, kita akan dibawa kepada anugerah demi anugerah. Kepada anugerah yang lain, saudara. Ya. Jadi justru orang yang hidup di dalam anugerah harusnya pola pikirnya itu nggak akan protes. Even termasuk kita mengalami satu proses itu tadi Om Andreas. Ya, kita dalam kehilangan mungkin, kita di dalam kesengsaraan mungkin. Tapi karena anugerah Tuhan, oh Tuhan ya udah. Beda saudara. Orang yang benar-benar memahami esensi anugerah sama orang-orang yang ngaku hidup dalam anugerah itu beda. Bedanya dari mana? Apa yang keluar dari mulutnya. Sesederhana itu. Sama hidupnya pasti akan kelihatan. Makanya nanti hari Kamis kita bicara noda kelaparan. Noda kelaparan itu bukan hanya bicara soal masalah lapar karena bawaannya lapar terus, soal masalah makanan. Enggak, hatinya bawaannya kurang terus, tamak terus.
takut takut nanti kalau nggak diambil nanti nggak dapat kesempatan lagi. Sorry Bapak Ibu Saudara, kita harus pulih dari noda kelaparan ini loh. Lapar akan firman harus, tapi kalau noda-noda yang lain, nah ini yang harus kita tinggalkan. Gitu loh. Ya. Oke, Om Andreas. Oke, Thank you. bagus, terima kasih. Ya, sama-sama Om. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bu Sandra silakan. Udah selesai ya? Belum ya Pak Gus? Belum. Saya bersaksi. Kalau masih ada yang lanjut ya lanjut. Silakan. Saya mau bersaksi sedikit. Jadi saya dulu punya banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Ya, sebelum masuk RTM banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Salah satunya adalah saya itu pelayan altar ya, penyanyi paduan suara, melayani di altar itu puluhan tahun. Tiba-tiba ada saya melihat bahwa ada sekeluarga kita itu bikin kesalahan dan mau tidak mau itu menjadi bagian saya untuk bertanggung jawab. Itu benar-benar gelap, saya bilang. Ini benar-benar masuk dalam lembah kekelaman. Dan saya bilang waktu itu sama Tuhan, saya salah waktu karena saya kecewa. Karena pengetahuan yang kurang akan Tuhan membuat kita menjadi gampang kecewa. Jadi pada saat itu saya bilang, Tuhan, saya ini melayani loh dengan hati yang berapi-api puluhan tahun. Kok saya mendapatkan ini? Apakah saya masih salah? Maka saya berpikir bahwa saya ingat orang tua saya, dua-dua itu pekerja Tuhan, pelayan Tuhan, dan mereka dua orang tua yang luar biasa hidup di dalam Tuhan. Sampai saya bilang, apakah masih ada yang salah begitu? Akhirnya seiring berjalannya waktu, kemudian saya papa saya meninggal. Papa meninggal itu ada banyak masalah yang tidak terselesaikan. Saya tuh bingung, saya bilang, ini gimana ceritanya? Dan saya benar-benar merasa terpuruk. Karena kalau ada papa tuh rasanya kayak ada orang yang sama-sama dengan kita. Akhirnya beberapa bulan setelah itu saya bertobat. Saya lahir baru. Kemudian panjang ini perjalanan. 4 tahun kemudian saya ketemu Pak Gideon, saya belajar pemuritan dan di situ saya mulai belajar mendapatkan banyak jawaban ya, juga mengikuti seminarnya Pak Andreas Samudra di tahun 2014 itu. Sejak bulan Januari saya mendapatkan banyak jawaban-jawaban doa, salah satunya anugerah itu. Nah, anugerah ini yang membuat saya mengerti dan paham bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah yang bukan kita penyebabnya, bukan kita masalahnya, maka itu anugerah untuk kita. Dan belajar untuk paham dan bersyukur dengan keadaan itu luar biasa. Itu pelajaran yang luar biasa. Puji Tuhan. Jadi dari satu anugerah pindah ke anugerah yang lain. Perasaan hidup orang lain itu yang doanya jarang-jarang ke gereja cuma pamer baju baru doang, hidupnya enak banget. Lah saya bangun tengah malam hanya untuk doa orang yang nggak saya kenal. Saya duduk belajar dengerin firman, belajar mau mendengarkan perkataan Tuhan. Kok hidup saya kayak gini? Tetapi karena pemahaman saya tentang anugerah ini akhirnya menjadi lengkap. Akhirnya saya paham, saya mengerti bahwa ini yang namanya anugerah. Memang selamat itu gratis, tetapi Yerusalem baru itu kita nggak mungkin masuk dengan kepala botak, nggak pakai mahkota sama sekali. Nggak mungkin kita cuci baju kita kotor, kita nggak cuci baju kita. Jadi pengenalan akan Kristus itu membuat kita mampu mengubahkan diri kita yang tadinya ini Sandra berubah menjadi Kristus. Kalau hari ini Bapak Ibu ngelihat saya dulu beda banget sama yang hari ini. Dan saya percaya itu. Begitu. Sampai hari ini
Saya bersyukur bahwa saya telah melewati banyak peristiwa anugerah. Puji Tuhan saya lulus. Amin. Ada banyak hal-hal besar, pengalaman-pengalaman, hubungan-hubungan pribadi, dan saya bersyukur saya lulus. Kalau tadi Pak Agus bilang, ketika ada seseorang ngorek-ngorek kita, ganggu-ganggu kita, ganggu-ganggu si elang itu diam-diam aja. Dia tetap siap untuk terbang. Itu saya. Sampai hari ini saya nggak mau pusing. Orang lain mau berkata apa tentang saya. Jadi saya udah pernah, jadi ikut Pak Andreas baru setahun, langsung dibilang sesat, biarin aja. Saya bilang. Karena hari itu, waktu saya dibilang sesat, hari itu saya lihat Pak Andreas dihakimi di Gemit. Di gereja Gemit itu saya lihat beneran. Gitu. Tetapi yang paling penting bagi kita, kalau bagi saya adalah berbuah. Berbuah dan pribadi Kristus, hidup Yesus itu hidup dalam diri saya. Bukan berarti saya tidak mau tahu dengan kehidupan orang-orang di sekitar saya, enggak. Tapi saya berusaha menjadi teladan. Bicara hanya di saat dimana mereka mau mendengarkan apa perkataan saya. Kalau enggak, saya enggak mau buang mutiara yang ada dalam diri saya. Karena yang dalam diri saya, perkataan saya yang keluar itu mutiara semua. Kalau ngomong orang manusia bilang ini daging semua kalau ngomong. Jadi saya nggak mau buang. Saya nggak mau buang-buang. Kalau memang itu orang-orang tertentu tidak mau menerima, orang-orang tertentu hanya mau merasa dia yang paling penting dan dia yang paling benar, silahkan. Begitu. Begitu aja Pak Agus. Untuk Bapak Ibu semua, mari kita berjuang bersama. Terima kasih. Amin. Thank you Bu Sandra. Sebenarnya ada ayatnya ya di 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi gini loh ya, kalau orang kenal anugerah, dia itu kayak ya udah Tuhan gitu. Ya wes gitu. Ya walaupun mungkin berdarah-darah gitu ya. Tapi kita nggak akan protes, percayalah. Kenapa? Sadar dia itu hidupnya dalam anugerah. Amin. Sama sebelum ketika saya memahami anugerah dan saya hari ini pun juga masih belajar tentang kedalamannya lagi ya. Tapi yang saya kejar, yang saya pelajari, yang saya perdalam hari-hari itu gini Bapak Ibu sekalian ya. Ketika itu bukan menjadi bagian saya, bukan urusan saya, bukan kerjaan saya. Tapi kayaknya kok nggak ada yang ngambil ya. Yaudah deh saya ambil. Nggak lagi protes, nggak lagi nyalain orang. Ini orang pada kemana aja sih? Padahal banyak orang segala macam. Karena itu udah di pikirannya anugerah. Kalau aku ngambil ini, aku ngelakuinnya buat Tuhan loh. Ngerti nggak saudara? Nggak mandang manusia lagi, nggak lagi yang berharap sama penilaian orang, kehormatan dari manusia. Enggak. Serius. Pikiran anugerah itu membuat kita sadar bahwa oke Tuhan, memang hidupku ditentukan seperti ini, aku mau melayanimu. Don't care, nggak peduli mau orang mau ngomongin saya begini, mau ngomongin saya begitu. Kalau aku ngelakuin buat Engkau Tuhan, ya udah aku menyenangkan hatimu. Amin, Bapak Ibu. Sama. Saya pernah cerita ya satu kesaksian. Udah hari itu hektik banget. Hektik tuh padat banget gitu ya. Udah urusan pelayanan pribadi, mesti harus punya hubungan dengan Tuhan, punya keluarga yang harus diurus, pelayanan di RTM, pelayanan di Josken, itu semua hari itu lagi ngumpul saudara ceritanya. Dan ada masalah di satu tempat yang saya ditugaskan gitu. Intinya gini, Pak minta tolong ya di tempat ini mereka itu lagi kepahitan. Tolong ya Pak Agus datengin, mintain untuk diberesin gitu. Itu aja udah gini. Ini ya kerjaan kita itu sebenarnya bener atau enggak sih? Kerjaan kita itu hadapin masalah gitu. Padahal bukan masalahnya saya gitu kan. Tapi dikasih kehormatan sama Tuhan buat apa? Bantuin ya, dia ada masalah. Coba kalau mentalnya bukan seorang lebih dari papan pemenang kita sebagai orang percaya, pasti akan aduh males apalagi orang-orang yang luka hati, luka batin, aduh. Gitu kan. Tapi ketika kita sadar kita hidup dalam anugerah kayak
Ah ya udah gitu. Terus lagi ngejalanin itu semua saudara, tiba-tiba dong ada saudara saya, dan keluarga lah gitu. Bilang, Gus minta tolong ya, pesenin saya ini. Saya tuh garuk-garuk kepala loh. Saya nggak ada kontak sama Anda. Walaupun ini saudara gitu ya. Saya nggak ada kontak sebelumnya. Kamu kontaknya sama saudara saya yang satunya. Terus kamu minta tolong buat beliin, ngurusin di Tokopedia. Saya ngurus. Coba. Jadi kayak, hah? Ini nggak ada urusannya sama saya. Akhirnya apa? Saya cuma geleng-geleng gitu. Protes? Enggak, cuma geleng-geleng ketawa aja. Saya ngomong sama istri, tahu nggak yang nih, lihat nih. Udah suruh ngurusin ini begini. Ada si keluarga ini minta tolong. Suruh beliin satu barang, satu benda yang, oh my God, dia kan punya anak. Anaknya bisa bantuin. Dan saudara saya ngasih link, kenapa dia nggak beliin? Giliran minta tolong, kenapa ke saya? Tapi itu bukan menjadi protes yang ngedumel negatif gitu, saudara. Tapi lebih kepada, ya udah, ini anugerah buat saya. Amin, saudara. Bisa ya nyetel hati ke situ karena apa? Kita mengarahkan pikiran kita ke situ. Bahwa hidup di dalam anugerah, Anda tahu siapa yang Anda layani. Amin. Upah apa yang Anda akan terima, mahkota apa yang Anda nanti akan terima, itu tangkap. Bukan lagi mempersoalkan manusianya. Nggak heran Paulus bilang, kalau kita sebagai orang percaya, kita selisih paham aja, itu merupakan apa? Satu kerugian, satu kegagalan. Kenapa dia bilang begitu? Karena pikirannya Paulus itu hidup di anugerah. Ya udah, walaupun kita dirugikan, kita ngerasa nggak adil segala macam, anugerah. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Boleh ya responi dengan pikiran anugerah. Oh terima kasih Tuhan, aku hidup di dalam anugerah. Saat lihat rekening tambah gede gitu. Tapi saat masalahnya orang, ya Tuhan jauhkan aku daripada yang jahat. Milih-milih anugerahnya. Tapi sekarang belajar ya Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Mulai hadapi dengan sukacita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Itu ya. Supaya apa? Anugerah yang betul-betul dari Tuhan itu dilimpah-limpahkan sehingga Anda bisa mengenal anugerah Allah dari satu kepada anugerah yang lain. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Sebentar, ini ada pertanyaan Pak, kenapa saya kadang-kala saya doa dan sudah dalam hadirat Tuhan tapi dengan ya ada sesuatu yang masih tersingkap gitu ya, merasakan pikiran otak dahi ini saya singkap atau sudah selesai doa saya rasanya lega dan tidak rasa sakit ya waktu saya doa. Saya ada menggunakan pikiran sedih waktu doa atau gimana? Ya bisa jadi seperti itu. Karena ketika kita berdoa itu ngalir ya, aliran roh itu ngalir sehingga semua pikiran, beban itu pastinya nggak akan merintangi kita. Gitu. Tapi ada kadang-kala Tuhan kayak ngasih cook ya kepada kita sehingga kita juga kadang ya merasakan apa yang orang kita doakan. Itu ya kita rasakan. Kadang-kala juga begitu. Ya. Tadi di awal juga ada yang minta doa, Bu Julia, Ibu Maria. Oh, ini mamanya Pak Anton. Oke, kita doakan ya sama tantenya Pak Anton. Oke. Agus, Iya Bu Koni, silakan. Pak Agus Ya. tolong doain Bu Aida ya, dia kena COVID. Oke, baik. Bu Aida kena COVID ya. Ya. Oke, Bu Kona, terima kasih ya. Sama-sama. Sebelumnya kita foto dulu deh, nanti biar nggak pada hilang. Nggak apa-apa ya. Yuk buka bisa kamera hilang yang itu bisa. loh, Pak. Nggak tahu tiba-tiba hilang. Nggak mau difoto mungkin Bu, nggak apa-apa. Ini masih 39, masih utuh nih Pak, masih utuh. Yuk. Udah hilang 2 tadi Bu. Saya perhatikan. Mas, teori ya sih. Oke, saya hitung sampai 3. Ya gitu ya. Gak apa-apa Bu. 1, 2, bentar. Oke, ya sudah 1, 2 dan 3. Oke, 1 layar lagi. 1 layar, sabar. Tunggu 2 detik. 1, 2 dan 3. Oke. Ih, Uriel cantik banget. Oke, kita berdoa bersama-sama.
Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menerobos pikiran kami sehingga membawa pikiran kami sepenuhnya di dalam pikiran anugerah. Pikiran di mana pikiran Engkau berada, pikiran di mana Tuhan Yesus dan Roh Kudus berada. Terima kasih Bapa untuk semua firman-Mu yang dapat memerdekakan kami dan buat mulai hari ini, mulai detik ini kami sadar betul bahwa kami itu sudah di dalam anugerah-Mu. Pikiran kami, hati kami, perasaan kami, respon kami semua ada di dalam anugerah-Mu. Kami terima anugerah-Mu supaya kami dapat mengenal anugerah demi anugerah yang Engkau sediakan buat kami Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi bejana kehadiran di muka bumi ini, membawa surga itu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bawa surga itu nyata buat kehidupannya Ibu Maria, mamahnya Pak Anton, dan Bu Yulia, tantenya Pak Anton, dan juga Ibu Aida sekarang. Kami percaya perlindungan-Mu itu nyata. Kalaupun hasil dinyatakan positif, tapi Engkau memberikan kekuatan supranatural saat ini buat fisiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap gejala-gejala pusing-pusing, merasa sumeng-sumeng hidungnya, apanya segala macam, cuci dengan air yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat anak-anak Allah ini invisible terhadap virus COVID, sehingga semua penularan itu tidak ditemukan oleh sumbernya lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila damai sejahtera Allah mengalir dan pemulihan cepat terjadi, kesehatan yang prima cepat pulih, cepat dirasakan oleh ketiga anak-anak-Mu ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Sembunyikan kami di dalam anugerah-Mu sehingga kami tidak terdeteksi oleh virus COVID Omikron ini terutama. Sembunyikan kami walaupun penyebarannya lebih cepat, tapi kami tidak ditemukan oleh virus itu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dan inilah iman kami, dan berkat-Mu biarlah sekarang terlepas buat kita semua sebagai anak-anak-Mu. Damai sejahtera Allah, sukacita dari Allah, dan kasih karunia dari Tuhan boleh kami nikmati. Dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh kami alami sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Anton ya. Tuhan Makasih berkati. Pak Bu. Sama-sama. Saling Semangat. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama Bapak Ibu. God bless ya. Sama-sama. Terima kasih. Berkati. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. God bless ya.